Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. 2 tahun lalu, jagat maya Amerika dikejutkan oleh sebuah postingan misterius di Reddit, forum diskusi terbesar dan paling disegani di dunia maya. Judulnya sederhana, tapi langsung bikin merinding. Dari tahun 2000 hingga pertengahan 2010-an, saya bekerja sebagai ahli biologi molekuler untuk kontraktor keamanan nasional dalam sebuah program untuk mempelajari EXO, Biospheric Organisms, EBO. Saya akan membagikan banyak informasi terkait topik ini. Silakan bertanya atau minta penjelasan kapan saja. Belum 1 jam diunggah, postingan ini langsung meledak. Bukan soal teori konspirasi receh, melainkan kesaksian langsung tentang riset biologis makhluk luar angkasa yang oleh penulisnya disebut sebagai EBO, Exo Biospheric Organisms. Secara awam, ini adalah alien, bukan fiksi, bukan sekedar kabar burung. Pintu rahasia penelitian alien dibuka. Sang penulis, seorang ilmuwan dengan spesialisasi biologi molekuler, membeberkan bahwa riset ini fokus pada penguraian genom dan proteom alien. Bukan sekedar membedah UFO atau menebak-nebak jejak makhluk asing, tapi benar-benar meneliti struktur dasar kehidupan mereka lewat teknologi DNA paling mutakhir sejak akhir 1990-an. Ia menulis dengan jujur bahwa selama ini dunia hanya mengenal rumor dan spekulasi tentang alien. Namun hampir tak pernah ada bocoran soal biologi mereka. Inilah yang membuat pengakuan ini berbeda dan menegangkan. Ia mengungkap, ternyata Amerika tak hanya membongkar teknologi UFO, tapi juga menganalisis tubuh makhluk luar angkasa itu sendiri. Fakta mengejutkan, gen alien dan manusia mirip. Penemuan terbesar dari riset ini benar-benar di luar nalar. Genom alien alias EBO ternyata merupakan gabungan gen manusia dan makhluk dari biosfer asing yang belum pernah diketahui sebelumnya. Sebagian gen mereka identik dengan manusia. Apakah ini berarti manusia dan alien punya leluhur yang sama? Atau mungkin kita diciptakan oleh entitas yang sama dengan mereka? Tidak berhenti di situ, penulis membongkar fakta bahwa EBO tidak bereproduksi secara alami. Mereka diciptakan secara khusus untuk menjalankan tugas tertentu, layaknya organisme sekali pakai. Siapa yang menciptakan mereka? Mengapa gen mereka mirip manusia? Misteri ini masih menggantung. Penulis berjanji akan terus membagikan info lanjutan, termasuk detail anatomi EBO dan lokasi unit rahasia tempat ia bekerja, yang ternyata bukan area 51 seperti yang selama ini diduga publik. Mengapa ia membocorkan rahasia ini? Dengan tegas, penulis menyatakan niatnya. Semua orang berhak tahu kebenaran. Ia sadar, jika pemerintah AS terus menutupi fakta ini, dan suatu hari kebenaran akhirnya terungkap, dunia bisa mengalami kekacauan massal. Manusia cenderung takut pada hal-hal yang asing dan tidak diketahui. Maka lewat akun anonim di Reddit, ia memutuskan untuk membocorkan semuanya demi mengurangi risiko kepanikan di masa depan. Namun untuk menjaga keselamatan pribadi dan keluarga, ia sengaja mengaburkan detail yang bisa mengidentifikasi dirinya. Tapi ia bersumpah, fakta tentang EBO dijamin akurat. Kisah awal menembus laboratorium paling rahasia di Amerika. Penulis adalah seorang dokter biologi molekuler. Kisahnya dimulai saat ia masih mahasiswa. Setelah mempresentasikan riset doktoralnya dalam sebuah konferensi, ia direkrut secara diam-diam oleh seorang ilmuwan senior yang menawarinya posisi di sebuah proyek super rahasia. Seleksi kerjanya saja sudah bikin merinding. 4 kali wawancara di tempat berbeda dengan pertanyaan yang makin lama makin aneh. 2 wawancara pertama oleh ilmuwan, 2 selanjutnya oleh orang-orang yang sama sekali tak tertarik pada sains, lebih fokus soal keluarga dan pandangan terhadap pemerintah. Di akhir proses, ia diminta menandatangani perjanjian kerahasiaan di bawah pengawasan seorang yang tampak seperti pengacara. Baru setelah itu ia paham. Laboratoriumnya berada di bawah tanah Fort Detrick, Maryland, markas legendaris riset biokimia Amerika. Tempat ini menyimpan data eksperimen kelam dari ilmuwan Jerman Australia pasca Perang Dunia II, bahkan data eksperimen Jepang di Manchuria. Semuanya tersimpan rapih di bawah tanah, jauh dari jangkauan publik.
Disinilah para ilmuwan baru seperti dirinya dibawa ke lantai ke-20 di bawah tanah untuk membaca dokumen, bukan buku teks, melainkan laporan tentang makhluk-makhluk aneh yang belum pernah mereka lihat. Melihat langsung jenazah alien. Puncak kejutan datang saat ia dan rekan-rekannya masuk ke ruang anatomi. Di sana ada 4 jenazah EBO, makhluk luar angkasa asli yang bentuknya tak lagi utuh seperti korban kecelakaan fatal. Sekilas semua teringat pada insiden Roswell, di mana saksi militer mengaku menemukan 4 alien. Yang mengejutkan, laboratorium penyimpan EBO ini hanya punya keamanan biologi level 3 dari 4 tingkat maksimum. Riset genetik dan imunologis dilakukan di lab level 2. Timnya hanya berisi 20 ilmuwan, plus 4 senior, dan 1 kepala unit yang sangat jarang muncul. Tidak ada staf admin, tidak ada cleaning service, semuanya serba rahasia. Sebagai ahli genetika, penulis terkejut saat menemukan sebagian gen EBO identik dengan manusia. Secara teori, makhluk dari biosfer berbeda seharusnya punya sistem genetik yang benar-benar asing. Tapi kenyataannya, EBO dan manusia sama-sama eukariotik, punya inti sel dan DNA. Bahkan secara teori, gen manusia bisa disisipkan ke sel EBO dan tetap membentuk protein. Hal lain yang membuat bulu kuduk berdiri. Keempat jenazah EBO yang dibekukan punya urutan DNA yang identik. Artinya, mereka semua adalah hasil cloning, tidak ada variasi genetis seperti pada manusia. Jarak antar gen di kromosom mereka juga selalu sama. EBO hanya memiliki 16 kromosom sirkular, bandingkan dengan manusia yang 23 pasang, dengan bentuk dan urutan yang sangat rapi, ciri khas organisme hasil produksi massal. Inilah alasan utama mengapa alien dalam berbagai penampakan selalu terlihat sama. Mereka memang produk cloning. Fisiologi dan anatomi. Begini wujud alien sebenarnya. Jenis EBO yang mereka teliti adalah yang selama ini dikenal sebagai Grey. Tingginya sekitar 150 cm, lebih besar dari alien Meksiko yang hanya 60 cm. Warna kulit abu-abu mereka ternyata berasal dari biomembran sintetis ultra tipis, bukan warna asli. Kulit aslinya putih, tanpa rambut, dan mengeluarkan bau gosong amonia yang menusuk. Hasil metabolisme limbah tubuh lewat ribuan pori. Karena EBO tidak punya anus atau uretra. Organ utama mereka, hati, ginjal, yang menyaring darah lalu membuang limbah langsung ke kulit. Saat bergerak aktif, limbah meningkat, bau makin tajam, menjelaskan banyaknya kisah penculikan alien yang didahului aroma aneh. Kepala EBO sangat besar, bermata 2 tanpa kelopak, namun punya pupil dan lensa seperti manusia. Retina mereka punya 6 jenis sel kerucut. Manusia hanya 3, sehingga bisa melihat spektrum UV hingga inframerah. Lubang hidung tanpa tulang dan tanpa bulbus penciuman membuat mereka tidak bisa mencium bau. Sebuah desain yang cerdas agar tidak tersiksa bau limbah tubuh sendiri. Telinga hanya 2 lubang kecil, mulut tanpa gigi dan lidah, hanya untuk mengonsumsi cairan. Saluran pencernaan dan pernapasan benar-benar terpisah, tidak pernah ada risiko tersedak. Otaknya luar biasa, terdiri dari 4 bagian dengan kapasitas 20% lebih besar dari manusia. Kepadatan neuron lebih tinggi dan kecepatan berpikir di atas rata-rata manusia. Sistem pernapasannya mirip burung. Udara mengalir satu arah lewat kantung udara depan dan belakang paru-paru, memaksimalkan oksigen dan metabolisme. Kantung udara juga bisa bergetar untuk menghasilkan suara. Kemungkinan EBO bisa berbicara. Darah mereka coklat, mengandung sel darah merah, putih dan trombosit. Namun trombositnya lebih sedikit. Kadar tembaga dan glukosa tinggi, 2 unsur yang mungkin dominan dalam makanan mereka. Tak punya pusar atau alat kelamin. Sekali lagi menegaskan, mereka memang makhluk hasil rekayasa, bukan hasil reproduksi alami. Tangan mereka 4 jari, bukan 3 seperti alien Meksiko. Alien percaya jiwa. Hal paling menakjubkan adalah pengakuan EBO soal jiwa. Dalam salah satu dokumen, ilmuwan berhasil berinteraksi langsung dengan EBO hidup. Ia menjelaskan, jiwa itu benar-benar ada, sebagai medan energi seperti gravitasi atau magnet.
Jiwa menyimpan semua memori dan pengalaman dan akan tetap eksis setelah makhluk meninggal. Namun EBO sendiri belum tahu pasti adakah pencipta alam semesta ini. Polemik, misteri dan akhir yang menggantung. Karena detailnya sangat teknis, postingan ini dianggap kredibel oleh banyak netizen. Namun tentu saja banyak pula yang skeptis, terutama soal kromosom sirkular yang menurut sains biasanya hanya dimiliki bakteri. Penulis mengakui, sebagian data sengaja ia kaburkan untuk melindungi identitas. Tapi benar atau tidak, diskusi ini sempat membara di Reddit. Penulis bahkan aktif menjawab satu persatu pertanyaan, hingga tiba-tiba akun Reddit miliknya lenyap. Semua komentarnya hilang misterius, diduga dibungkam oleh admin. Seorang netizen bahkan mengaku kenal ilmuwan Fort Detrick, dijuluki Nancy X. Nancy membenarkan Fort Detrick punya area yang aksesnya sangat terbatas. Ia sendiri hanya punya izin di 2 gedung, tak tahu aktivitas di gedung lain. Apakah benar di salah satu gedung tersembunyi 4 jenazah EBO dan pemerintah AS menjalankan proyek penelitian rahasia terbesar dalam sejarah manusia? Hingga kini, tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal jelas, cerita ini telah mengubah cara kita memandang kemungkinan besar kehidupan di luar bumi dan mungkin tentang siapa sebenarnya diri kita. Apakah Anda percaya atau Anda justru semakin penasaran? Satu hal yang pasti, dunia takkan pernah sama setelah membaca pengakuan ini. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.